melebihi batas-batas dari apa yang pernah kami pikirkan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu bisa bersyukur dan berterima kasih dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini serta ruangan hati kami yang terdalam. Lawat kami pribadi lepas pribadi. Kuatkan, teguhkan, nasihati, dan berikan kami masukan bagaimana kami harus hidup dan melangkah di tahun-tahun dan hari-hari mendatang dalam hidup kami. Berfirman Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk, shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala sidang, koordinator, serta seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam suratan Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-11. Ayat yang ke-27, 28 dan ayat yang ke-29. Kita akan baca bersama-sama Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 27, 28 dan 29. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ayat emas kita ada di ayat yang ke-28. Alkitab katakan karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ia di sini adalah Musa, saudara, dan mereka di sini adalah umat atau bangsa Israel. Jadi ternyata Paskah yang baru saja kita rayakan minggu lalu merupakan satu perayaan dari peristiwa penyelamatan yang dari sejak zaman Israel itu sudah diadakan. Zaman dulu hanya melalui satu pemercikan darah binatang. Sedangkan hari ini darah itu adalah darah Kristus. Darah yang membuat saya dan Anda di tempat ini menjadi selamat dan diselamatkan Tuhan. Kalau begitu, Paskah merupakan satu peristiwa yang teramat penting dalam hidup kita, di mana kita bisa melihat bagaimana Yesus menderita sehingga mati di kayu salib, dikubur, dan bangkit pada hari yang ketiga. Paskah merupakan satu titik tolak dari kehidupan Kristiani, dari kehidupan orang dan umat percaya di ruangan ini. Dalam Paskah ada kandungan besar, ada arti yang memaknai kehidupan kita. Hidup yang kita jalani sekarang adalah hidup yang luar biasa. Bukan hidup yang biasa-biasa. Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hidup yang Tuhan memang sudah
rencanakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetaplah menjadi orang-orang yang percaya. Dan kita boleh menghargai Paskah, kematian, penderitaan Kristus, bahkan kebangkitan Kristus. Supaya kita semua di tempat ini bukan hanya menjadi Kristen asal, atau Kristen yang hanya menjalani hidup, tetapi Kristen juga yang bisa memaknai hidup itu sendiri. Hidup yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Satu kehidupan yang indah, meskipun di dalamnya ada pernik-pernik yang boleh Anda dan saya sebutkan ini sebagai persoalan, sebagai masalah, sebagai satu kesulitan yang mungkin sampai hari ini kita hadapi. Selama kita hidup, pasti kita memiliki kesulitan tersendiri. Bahkan tidak kurang Yesus katakan bahwa tiap-tiap hari memiliki kesulitan sendiri. Kita harus terbiasa di dalam penderitaan, bahkan masuk di dalam kematian Yesus. Supaya orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang layak juga dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, hari ini kita bisa melihat pesan di balik Paskah yang indah itu. Supaya ayat yang ke-28 yang dilakukan oleh Musa, itu juga kita lakukan. Dan kalau kita melihat juga akhir daripada perjalanan Musa dari Mesir sampai di padang gurun, kita melihat dia tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah perjanjian. Dengan kata lain, saya juga bisa memaknai pesan firman Tuhan di kebaktian yang ketiga. Biarlah kita bukan hanya menjadi Kristen yang hanya hebat di dalam perayaan, yang hanya tahu tentang Paskah itu sendiri, tetapi menjadi pribadi yang tidak sampai ke tanah perjanjian ini. Tidak menginjak. Dan masih beruntung Musa di dalam hidupnya tanah perjanjian itu ada di atas bumi. Tetapi bagi saya dan Anda di tempat ini adalah sesuatu yang miris. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita percaya kepada Tuhan, kita merayakan Paskah, tetapi kita tidak masuk di kerajaan yang kekal. Satu berita yang membuat saya dan Anda di tempat ini boleh belajar. Sesungguhnya bagaimana kita harus hidup sesuai dengan pesan Paskah, arti Paskah di balik apa yang kita rayakan itu. Yang pertama, saudara, kita lihat ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 dari Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 23 dan 29 sampai ayat 29 menceritakan sekelumit kisah tentang Musa yang kembali diceritakan dan dicantumkan di dalam suratan ini. Ayat 23 dan ayat 24, di situ dikatakan begini, saudara, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. 24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Saya dan Anda di tempat ini sudah dianugerahkan iman. Oleh sebab itu Musa dan keluarganya disebut di dalam Ibrani dengan kata karena iman. Dari awal, dari sejak kelahirannya, kita bisa melihat iman yang besar. Dan iman yang besar itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita juga bisa melihat Paskah yang Tuhan anugerahkan. Kematian dan kebangkitan itu membuat saya dan Anda di tempat ini boleh menerima kekekalan itu. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Musa direncanakan oleh Tuhan
untuk sebetulnya sampai ke tanah perjanjian. Tetapi kita tahu bersama bahwa akhirnya Yosua yang masuk bersama umat Israel. Tetapi di balik pesan Paskah itu kita bisa melihat ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-28 ini bicara tentang God prepares and God uses. Allah mempersiapkan Musa itu di tanah Mesir. Tetapi Anda juga bisa melihat Tuhan memakai dia itu di padang gurun. Nah, mari kita melihat kehidupan Kristus sebagai anak domba Paskah bagi saya dan Anda di tempat ini. Tuhan mempersiapkan anaknya begitu matang, begitu sempurna di kerajaan sorga sana. Dan Yesus dipakai sedemikian rupa di muka bumi ini. Nah, mari kita lihat kehidupan saya dan Anda di tempat ini. Saya dan Anda di tempat ini juga sudah dipersiapkan Tuhan sedemikian rupa. Alkitab katakan bahwa begitu besar kasih Tuhan. Tuhan sudah memilah-milah kita. Tuhan sudah merencanakan yang baik, yang benar, yang terbaik buat saya dan Anda di tempat ini. Dan bukan hanya mempersiapkan, tetapi Tuhan juga memakai saya dan Anda di tempat ini. Di tempat-tempat di mana saya dan Anda di tempat ini berada. Dan ini adalah satu pesan Paskah. Di balik Paskah yang indah, Paskah itu bicara tentang persiapan Tuhan. Mempersiapkan segala sesuatunya. Dimulai dari umat di perjanjian lama sampai masuk di dalam anak domba Paskah yang sebenarnya yaitu Kristus. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia mati, bagaimana dia bangkit buat saya dan Anda di tempat ini. Bicara tentang bagaimana Tuhan mempersiapkan dengan baik, dengan cermat, dengan indah, dengan bijaksana. Dan Tuhan juga pakai kehidupan Yesus sedemikian rupa. Nah, pertanyaannya bagi saya dan Anda di tempat ini, kalau kita mengalami Paskah dalam kehidupan kita, mestinya kita juga tahu arti penting Tuhan yang mempersiapkan saya dan Anda di tempat ini. Bahwa hidup kita bukanlah hidup yang penuh dengan kesia-siaan atau tanpa rencana. Tetapi dalam setiap kehidupan orang yang percaya, Tuhan sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Janganlah menjadi pribadi-pribadi yang seringkali tidak tahu arah hidup. Seperti seolah-olah Anda menyembah Tuhan yang serampangan. Tuhan yang tidak memiliki rencana, Tuhan yang tidak tahu akan rencananya yang indah. Persiapannya sudah dia lakukan. Jauh sebelum saya dan Anda di tempat ini hidup. Bahkan di muka bumi kita bisa melihat persiapan yang Tuhan lakukan. Jauh sebelum saya menjadi hamba Tuhan, Tuhan persiapkan saya dengan baik. Tidak boleh ada kata negatif dalam hidup saya. Karena Tuhan sudah persiapkan sedemikian rupa. Sehingga akhirnya ketika saya pun melayani Tuhan, Tuhan pakai di dalam pelayanan itu. Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan umat yang percaya. Amin, saudara. Tidak ada yang tergopoh-gopoh, tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang asal di dalam kehidupan orang yang percaya. Dipersiapkan Tuhan dengan baik. Musa adalah nabi besar. Kalau saudara mungkin sudah pergi ke Israel atau akan pergi ke Israel, saudara bisa merasakan aroma itu. Orang Israel begitu mengasihi dan begitu meninggikan Musa sebagai nabi besar. Dan Tuhan mempersiapkan nabi besar itu dari awal. Dipersiapkan dengan baik di Mesir. Sehingga menjadi dari awal, dari bayi, sehingga bertumbuh. Dan akhirnya Tuhan pakai dalam persiapan-persiapan Tuhan yang matang itu. Mungkin learning by doing. Di dalam belajar praktek. Kehidupan saya dan Anda di tempat ini sama. Di dalam kehidupan Tuhan yang sudah mempersiapkan kita. Dan kita juga masuk di alam praktek nyata. Alam praktek nyata kita adalah dunia luar sana.
Kita digosok, kita ditempa, kita diasah sedemikian rupa. Tapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Setiap each one of you, setiap pribadi di tempat ini, Tuhan persiapkan dengan baik. Nah mungkin kalau ada kegagalan, saya berani katakan bukan Tuhan yang tidak mempersiapkan dengan baik, tapi kita yang seringkali tidak bekerja sama dengan apa yang dipersiapkan oleh Tuhan. Dan kalau tiba pada saat waktunya, maka Tuhan juga pakai di tempat kita masing-masing. Saya dan Anda di tempat ini tidak harus untuk membanding-bandingkan antara yang di panggung, di atas panggung, ada yang di kantor, di luar kantor. Tuhan pakai dalam kehidupan saya dan Anda di sini. Mungkin saja dalam marketplace, entah Anda seorang pekerja, entah Anda seorang mungkin pengusaha, atau Anda seorang karyawan biasa, atau menjadi part-timer atau full-timer dari pekerjaan Tuhan. Tuhan pakai dengan luar biasa. Apa yang dipersiapkan Tuhan, Tuhan juga akan pakai. Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan itu. Amin. Kalau saya ditanyai ada satu pendeta, Pak, saya dengar dia punya karunia yang luar biasa. Saya suka kata, wah bagus, puji Tuhan. Ada yang dipakai Tuhan dengan pengajaran yang luar biasa. Dengan kata-kata yang sulit diterjemahkan dan sulit mungkin digapai oleh pendeta lain. Tetapi Tuhan pakai orang itu sedemikian rupa. Tapi ada kalanya juga Tuhan mempersiapkan seseorang untuk menjadi gembala. Dan Tuhan persiapkan itu jauh sebelumnya, sebelum saya dan Anda di tempat ini pikirkan. Dan bukan hanya dipersiapkan dan tidak dipakai sedemikian rupa. Dan kalau kita melihat gembala seperti itu, kadang-kadang kita melihat mungkin usia di Tuhan itu bukan jaminan. Ada banyak anak-anak muda di Jakarta yang menjadi gembala-gembala yang diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan persiapkan dia pada saat di masa sekolah, di dalam pergaulan, di dalam usia remaja, sama seperti Tuhan persiapkan saya dengan baik. Saya masuk di dalam proses Tuhan, sehingga tepat pada waktunya Tuhan pakai sedemikian rupa. Dan saya tidak boleh iri dengan seorang hamba Tuhan yang dipakai worldwide, dipakai ke seluruh dunia. Ada yang dipakai untuk suku-suku yang terkebelakang, ada yang dipakai untuk gereja-gereja yang dipinggirkan, terpinggirkan. Ada yang dipakai di pedalaman-pedalaman, tapi ada juga yang dipakai untuk para konglomerat, dipakai juga untuk selebriti. Dulu waktu saya masuk di dunia selebriti, rasanya seperti tidak nyambung. Tapi saya melihat juga, kalau saya bisa lakukan itu tentu karena ada persiapan dari Tuhan. Tuhan tahu kedalaman hati saya dan Anda di tempat ini. Mungkin Anda akan dipakai Tuhan di dalam kehidupan Anda, dalam pelayanan sebagai seorang singers, seorang worship leaders, atau mungkin seorang pengajar. Dan dia persiapkan itu sudah lama. Tidak ada yang mendadakan. Mungkin bagi orang yang tidak bisa membaca arah pikiran dan rencana Tuhan, kok dadakan? Dan kalau sudah selesai pada waktunya, Tuhan akan ambil. Kalau Tuhan pikir ya sudah selesai sesuai dengan rencananya, pemakaian Tuhan selesai, dia akan ambil. Dia yang rencanakan, dia yang mempersiapkan, dia yang pakai, dan dia berhak juga mengambilnya. Jadi bicara tentang Paskah, sama seperti Kristus. Ketika tepat pada waktunya, Tuhan angkat dia. Ketika dia sudah selesaikan, it's finished, maka selesai sudah. Dan pada akhirnya kita melihat pribadi yang seperti Kristus, pribadi-pribadi juga yang seperti Musa, boleh mendapatkan tempat kemuliaan di hadapan Tuhan. Saya dan Anda di tempat ini juga seharusnya memiliki satu pengertian Paskah sedemikian rupa. Tuhan mempersiapkan kita dan kita juga dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, di ayatnya yang ke-25 dan ayat yang ke-26, Alkitab katakan, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, dia adalah Musa, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah.
Bukankah kita tahu bahwa Musa itu juga memperoleh hukum dari Tuhan. Dia boleh mendapatkan janji-janji Tuhan kepada umatnya. Dia dapatkan itu dari Tuhan, dia bagikan kepada umat Israel pada saat itu. Dan ternyata saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, di situ kita bisa melihat melalui Paskah. Di ayatnya yang ke-28, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Itu yang dia tahu dan diajarkan kepadanya. Ini bicara tentang bagaimana Tuhan berjanji bahwa umat ini, dia berjanji juga kepada Musa bahwa hidupmu itu ada di tangan Tuhan. Dan bahkan lebih lagi dia berjanji kepada umat Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan itu. Dan sampai hari ini kita bisa melihat umat perjanjian itu, umat kesayangan Tuhan itu tetap tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Hal yang kedua, di balik Paskah yang luar biasa itu, bicara tentang God's promises and God's fulfills. Bicara tentang janji-janji Tuhan dan bicara juga tentang pemenuhan dari janji-janji itu. Bukankah Tuhan juga berjanji kepada saya dan Anda di tempat ini? Dia menjanjikan Sang Penolong. Dia berjanji dalam kehidupan kita meskipun dia sudah naik ke sorga. Kita mendapatkan janji Tuhan dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan bukan hanya sekedar janji, tetapi juga janji-janji yang digenapi. Bukan hanya omong kosong, bukan hanya janji-janji sorga. Seringkali kita dengar itu dari manusia. Kita dengar itu dari orang-orang di sekitar kita. Tapi Tuhan tidak. Makna Paskah bagi saya dan Anda di tempat ini. Dia berjanji, dia menyelamatkan kita. Dia berjanji untuk menebus dosa kita. Dia berjanji untuk memberikan anaknya yang tunggal. Dia berjanji untuk menghapus dosa manusia. Dan itu dia genapi. Ketika Yesus datang bagi umat manusia sebagai anak domba Allah yang sempurna, maka kita juga mendapatkan janji-janji Tuhan yang digenapi. Hari ini jadilah orang-orang yang mengalami Paskah dalam hidupnya. Artinya yang hidupnya penuh dengan janji-janji Tuhan. Dan bukan hanya berkata dan mengingat janji-janji Tuhan itu. Seberapa besar juga janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan saya dan Anda di tempat ini. Ini juga berpengaruh di dalam kehidupan kita di masa depan. Jangan menjadi orang-orang yang hanya terima janji, tetapi janji itu tidak digenapi dalam hidupmu. Kalau Yesus berjanji, kalau Tuhan berjanji bahwa Dia akan membebaskan engkau dari segala hutangmu, maka engkau juga harus penuh di dalam kegenapan janji Tuhan itu. Kalau Tuhan berjanji bahwa Dia akan melepaskan engkau dari kemiskinan, maka Anda juga harus percaya dan Anda juga harus hidup di dalam penggenapan janji itu. Jangan menjadi Kristen yang diremehkan, menjadi Kristen yang remeh. Tetapi tiap kali kita berbenturan, tiap kali kita berhadapan, tiap kali kita mendengar, tiap kali kita membaca, merenungkan janji Tuhan, maka kaitannya itu berjalan bersama. Bukan hanya sekedar janji, tetapi janji Tuhan yang digenapi. Satu saat di dalam doa saya gitu, Tuhan berjanji kepada saya bahwa Dia akan memberikan satu komunitas. Dan Dia katakan komunitas ini dari orang-orang yang belum bertobat. Selesai doa malam itu, kami satu keluarga dan khususnya keluarga saya bilang begini buat saya, wah siapa itu ya? Karena pada saat janji itu dibuat oleh Tuhan,
kami rasanya gelap. Dalam artian kata, siapa lagi yang belum bertobat? Saya melihat teman-teman baik sudah. Terus pergi dari gereja, persekutuan gitu. Dan semuanya orang percaya. Orang-orang yang sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat. Kalau kita kaji ulang, terus kita pikir-pikir ke depannya, gak ketemu. Makin pusing. Saya lihat orang, udah dia udah bertobat. Dalam artian kata sudah kok hidupnya sudah dalam Tuhan. Tapi janji itu spesifik. Dia bilang orang yang sama sekali belum mengenal aku. Orang yang sama sekali bukan Kristen. Itu, nubuatannya itu. Jadi selesai jam 1 atau setengah 2 pagi. Ketika doa itu berakhir amin. Terus kita pindah ke meja makan. Dan mereka mulai tanya. 6 keluarga saya dulu kami bertujuh lengkap. Dan salah satu yang sudah meninggal. Juga bertanya kepada saya, siapa ya? Komunitas apa sih? Terus akhirnya mereka pulang dengan garuk-garuk kepala, gak ngerti. Tahu Saya apalagi yang dijanjikan, udahlah. Yang penting pegang itu janji, nanti urusan penggenapan biar Tuhan. Hari ini digenapi. Tuhan berikan saya satu komunitas yang betul-betul di luar dugaan saya. Orang-orang penjudi, kelas kakap. Orang-orang penjina. Orang-orang penyembah berhala. Orang-orang yang notabene menurut saya juga belum pernah jumpa sama mereka. Tapi soal dengar nama mereka sering. Yang menjadi catatan buat saya, kok bisa? Tuhan itu adalah Tuhan yang akurat. Amin, saudara. Colek kiri kananmu, Tuhan kita adalah Tuhan yang akurat. Tuhan yang details. Waktu dia berjanji, dia katakan itu spesifik. Orang yang belum sama sekali kenal aku. Through your hands. Melalui tanganmu. Maka mereka boleh juga menyembah aku sebagai juru selamat. Kalau ditanya tentang usaha saya, enggak juga. Tapi hanya mau berjalan saja di dalam janji itu. Dalam artian kalau saya diundang dalam satu komunitas yang belum terlalu saya kenal, saya langsung cepat-cepat untuk bilang, oke, siapa tahu itu. Tiap kali saya juga diundang di satu tempat yang belum pernah saya kunjungi. Saya langsung bilang sama istri saya, saya mau, siapa tahu itu. Bukan sudah tahu tapi menebak, tetapi kurang lebih mau kerjasama gitu sama Tuhan. Dan hari ini saya lihat, dari mereka itu saudara tumbuh jiwa-jiwa yang lain. Yang satu menang ada di belakangnya ditobatkan, yang satu menang ada ditobatkan. Sehingga dalam 1 tahun ini saja saya sudah mengadakan pertemuan, peribadatan, kebaktian gitu. Dan mereka sendiri yang mau. Mereka bilang, Pak Pendeta ayo dong kita apa tuh namanya tuh kumpul-kumpul apa sih namanya nyanyi-nyanyi apa itu Pak Pendeta. Saya bilang ibadah, ya ibadah. Lagunya rata-rata gak hafal. Ya. Kadang-kadang kita nyanyi gini, bukan dengan barang fana. Kadang-kadang yang namanya orang masih dunianya kuat, begitu masuk bukan, mereka tiba-tiba masuk bukan hanya sekedar penghibur. Saya bilang lain itu. Bukan sama-sama, enggak beda. Ya. Kadang-kadang lagunya enggak hafal lagu, cuma saya aja yang bukan pencipta mereka gitu. Saya lihat itu jiwa-jiwa bisa tertawa sendiri terus bulu kita bisa merinding lihat mereka kayak udah 70 tahun di dalam Tuhan tapi nggak tahu lagu kan. Tapi bersemangat gitu. Pokoknya Yesusnya yang kenceng. Yesus. Saya
bilang lagunya nggak begitu kok. Iya dah pokoknya saya ngikut aja dah. Saya bilang wah luar biasa. Apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidupmu itu wajib terlaksana, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Apa yang Anda terima dari Tuhan itu adalah makna dari Paskah yang sempurna. Dan yang ketiga, coba kita lihat di ayatnya yang ke-27 dan ayat 28. Mari baca bersama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya. Yang kedua tadi bicara tentang janji Tuhan dan janji yang digenapi. Kalau kita perhatikan bagaimana dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, dan itu digenapi. Kalau Anda lihat bagaimana Tuhan memelihara hidup Musa, itu spektakuler itu saudara, luar biasa ya. Kita belajar juga dan kita ingat itu peristiwa tiang awan, tiang api yang menyertai, wah itu spektakuler, dahsyat, luar biasa. Bagaimana Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan juga yang menyertai mereka saudara. Dan janji yang digenapi juga dalam kehidupan. Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang menggenapi. Yang ketiga, ini bicara tentang ayat yang ke-27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Biasanya orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang mampu juga bertahan. Halo? Amin. Kalau Anda adalah menganggap bahwa diri Anda itu dipilih oleh Tuhan, maka sampai selama-lamanya kita juga mampu bertahan. Amin, saudara. Kalau saya menganggap bahwa saya dipilih Tuhan, maka saya juga akan menghargai itu. Ada pertahanan yang kuat dalam hidup saya. Meskipun ada kelemahan dan ada kekurangan, tetapi saya tidak akan selamanya jatuh di tempat itu, saudara. Karena saya tahu bahwa saya adalah pilihan Tuhan. Alkitab katakan dengan jelas di ayat yang ke-27. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bayangkan itu, saudara. Bertahan melihat apa yang tidak kelihatan. Meskipun hal-hal yang tidak kelihatan, dia percaya itu, dia pertahankan itu, bahwa satu saat itu akan kelihatan. Dan orang yang dipilih Tuhan, orang yang merasa bahwa hidupnya adalah pilihan Tuhan, dia akan bertahan dengan apa yang belum kelihatan sekalipun. Amin, saudara. Saudara di tempat ini yang merasa bahwa Kristus yang telah menebus Anda dengan hebat. Dan kalau toh, katakanlah bicara tentang jodoh yang belum kelihatan, saudara tidak akan pernah mengotori hal itu dengan berganti iman saudara. Tidak, Musa adalah pribadi yang seperti itu. Dia tetap bertahan meskipun dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Yang tadi ayat yang poin yang kedua, kalau Tuhan sudah berjanji, dia akan menggenapi. Dan itu tidak akan pernah meleset sedikit pun. Nah, hal yang ketiga yang saya bisa bagikan buat Anda, God chooses and God loves it. Kalau kita lihat di ayat yang ke-28, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ini bicara tentang kasih Tuhan. Bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Kasih Tuhan yang melampaui segala akal, yang menyertai Musa dan seluruh umat Israel pada zaman itu. Bicara tentang Paskah ini, bicara tentang God, Tuhan yang memilih. God chooses and God loves it. Kalau Tuhan yang memilih, pasti Tuhan mengasihi. Kalau saya dan Anda di tempat ini dipilih oleh Tuhan, pasti kita juga dikasihi oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, ayat yang ke-29. Mari baca bersama-sama ayat yang ke-29. 1, 2, dan 3. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saya sangat diberkati juga dengan ayat ini. Mereka melintasi Laut Merah. Siapa yang pernah melintasi Laut Merah? Ada? Saya berkali-kali melintasi Laut Merah.
Dan saya lihat satu laut juga yang bergelora, satu laut juga yang dalam, satu laut juga yang dipenuhi dengan misteri. Waktu saya naik kapal pesiar dengan jemaat Tuhan di Jakarta, kurang lebih 1.200 atau 1.300 orang. Kita melintasi Laut Cina Selatan saja kita bisa melihat kegelapan. Dan kapal yang bertonton itu seperti mau tenggelam ketika ada badai. Nah, ini bicara tentang Laut Merah yang pastinya juga lebih daripada itu. Dan ayat ke-29 hanya di satu ayat Alkitab menjelaskan, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Anda bisa bayangkan laut yang dalam, Tuhan keringkan seketika. Kenapa itu berlaku atas hidup mereka? Karena Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Amin, saudara. Dan kalimat yang terakhir, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam. Satu perbandingan yang dalam, satu perbandingan yang sangat berbeda. Ketika mereka mencobanya juga, orang Mesir tenggelam. Ketika Tuhan berjalan bersama dengan engkau, maka amanlah hidupmu. Bicara tentang Tuhan berjalan bersama dengan engkau, bicara tentang Tuhan juga menyertai engkau. Yang keempat, makna di balik Paskah bicara tentang God walks and God be with you. Tuhan berjalan bersama dengan saya, maka Tuhan juga menyertai saya. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan engkau, maka Tuhan juga akan menyertai engkau. Segala kebutuhan, keperluan, keselamatan, perlindungan, pertolongan Tuhan datang kepada kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman. Dan biarlah Paskah itu berlangsung tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak-Mu yang bukan hanya merayakan Paskah, mengerti Paskah, tetapi lebih lagi. Kami memiliki Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang menepati janjinya. Kami memiliki Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Kami memiliki juga Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami memiliki Tuhan yang memilih kami. Maka Tuhan juga yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami yang esok akan masuk di dalam ujian nasional. Kau berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Karena mereka adalah anak-anak kami. Mereka juga mendapatkan perlindungan yang sama. Mereka mendapatkan kasih yang sama. Mereka mendapatkan pembelaan yang sama. Kau berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat kepada mereka. Kepintaran kepada mereka. Kerajinan, ketekunan kepada mereka. Bagaimana menyelesaikan persoalan ujian dengan baik. Sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Mereka bisa menyelesaikan dengan tenang. Berikan mereka kekuatan, ketenangan Tuhan. Dan mampu menyelesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh jemaat-Mu kami berdoa ada di dalam perlindungan Tuhan. Keuangan, masalah persoalan rumah tangga, bahkan sakit penyakit, kami yakin dan percaya. Kami menyembah Tuhan yang tepat. Tuhan yang tidak tinggal diam. Yang selalu berjalan dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ku naikkan